Dari kawasan 1012 Padang, 92,4 Prompat FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 malam hari ini. Walaupun udah lewat dikit ya. Udah lewat dikit jam 8:09 waktu Indonesia Barat. Kita kembali dalam segmen Kreatif edisi hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 sahabat budaya. Di malam hari ini untuk kamu yang mau dengar siaran kita bisa dengar di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Playgo tentu saja sahabat budaya. Dan kita juga lagi live streaming seperti biasa selama 1 jam ke depan ketika kita lagi ngobrol sama narasumber kita di malam ini ya. Jadi kamu bisa nonton kita juga di live streaming channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Sahabat budaya, kamu bisa subscribe kalau mau. Kayak gak maksud gitu ya sahabat budaya, tapi pengen. Ya deh, di malam hari ini sahabat budaya, kamu yang nyimak, nah kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang kreator video yang videonya karya-karya dia bisa kamu saksikan di Instagram. Fauzan Jamias ya, dan narasumber kita seperti nama Instagramnya adalah Bang Fauzan Jamias. Kita sapa dulu di Zoom. Dan Bang Fauzan. Halo, selamat malam Bang Fauzan. Halo, selamat malam. Bang Fauzan, ini di mana nih Bang Fauzan malam hari ini? Ini lagi di kelas. Oh, lagi free banget. Lagi free banget. Biasanya kalau lagi nggak di kos kemana tuh Bang Fauzan? Ya paling keluar jalan-jalan, Oh, main futsal. Kalau aku biasanya hari Sabtu main futsal jam 8. kondisinya rapuh sih. Sama siapa tuh main futsalnya tuh? Sama teman-teman satu lingkungan kerja atau gimana? Sama teman-teman kampus sih, Kak. Oh, sama teman. Jadi pada Ada dosennya juga nggak? Enggak ya. Tapi Bang Fauzan sekarang lagi sibuk apa nih? Masih kuliah kah atau udah wisuda atau gimana? untuk sekarang sih udah lulus. Oh, belum wisuda. Banyak itu masih kerja di Oh, udah dapat kerja tapi belum wisuda. Udah lulus tapi ya, maksudnya baru selesai ujian skripsi kali gitu ya? iya baru Oh, Sabtu kemarin. Wah, selamat kalau gitu Bang Fauzan. iya Kak. Gimana rasanya setelah lepas dari beban perskripsian? Ya pasti lega. Lega ya? Udah lama soalnya udah Oh gitu. Berapa lama, berapa semester tuh kalau boleh tahu mengerjakan skripsi ini? udah mau 6. 6 ya, 6,5 ya. Kok bisa gitu ya? 5,5 deh, 5,5. 5,5 ya? 5,5. Iya. Tapi 10 semester itu bikin skripsi aja? Enggak ya, itu udah masuk sama kuliahnya juga ya? Iya. Bang Fauzan kuliah di jurusan apa sih? Di kampus mana? Kuliahnya di Gunadarma di mana sih? Di Jawa. Depok. Iya, di Depok ya. Wow. Tapi Bang Fauzan orang Sumber kan? Iya. Di mana tuh kalau pulang ke Sumatera Barat? Kemana tuh pulangnya? Pulangnya tuh ke Kabupaten Mamasa. Oke, aku juga Kabupaten 50 Kota nih kebetulan. Di mana? Aku di Pangkalan. Oh, Pangkalan. Tahu. Masih satu kabupaten lah gitu ya. Iya, betul.
Akabiluru di mana ya? Aku belum tahu deh. Aku belum pernah ke sana maksudnya. Di Piladang tau nggak Kak? Di Ladang dekat-dekat Tanjung Pati. Agak jauh ya? Kalau Piladang itu lebih ke arah Batu Kak. Itu kan Oh, Baso sebelum Bukit. perbatasan Batu dengan Kota. Oh, gitu. Oh, Akabiluru tuh di situ ya? Ya, Kabupaten. Iya. Pangkalannya di mana ya Kak? Aku di kalau di Pangkalan namanya Rimbo Data. Saya pasar Pangkalan tuh. Oh, Pasar Sama Pangkalan. sama satu Pangkalan. Ah, itu SMA aku dulu tuh. Aku SMA-nya di situ. Pangkalan. Iya. Oh iya. Dekat Polsek kan? Dekat Polsek betul. Karena waktu itu baru cuma ada satu SMA kan di Kecamatan Pangkalan. Oh iya. Tapi sekarang udah ada beberapa buat nih. Tapi Bang Fauzan ini sekarang udah lulus kuliahnya di Universitas Gunadarma jurusan Teknik Sipil. Teknik sipil. Aku juga alumni Teknik Sipil. Kayaknya kita banyak kesamaan ya sih Bang Fauzan. Kuliah di mana Kak? Aku kemarin di UNP, walaupun bukan Teknik Sipil murni, ya tapi itu kan Oh iya, masih pendidikan ya. pendidikan nih betul. Dan alhamdulillah bisa wisuda juga. Tapi kita nggak ngobrolin soal teknik sipil, tapi soal kegiatannya Bang Fauzan nih sebagai seorang kreator video. Karena kita lihat videonya di media sosial ini sangat estetik ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya gitu ya, Bang Fauzan ya. Iya Kak. Nah ini kebiasaan atau kesukaan Bang Fauzan sendiri sama dunia videografi itu dimulai dari apa sih? Atau dari kapan gitu? Kalau kesukaan ya, itu udah mulai dari SMA sih. SMA. Kita gitu. Nah pas SMA ngapain? Kalau waktu itu nggak pernah itu. Udah smash. Iya. Yang ada gini ya. Ah ya udah. Itu dulu di mana? Dub Smash itu di platformnya apa tuh? Media sosialnya apa? Instagram ya? Instagram nggak? Nama platformnya itu Dubsmash. Jadi di situ Dubsmash. kayak link gitu. Oh iya. Itu nama aplikasi ya Dub Smash itu ya? Ya, nama aplikasi. Oke, jadi lu bikin kayak gitu tuh dulu tuh. Kita belum bisa ngedit kan? Iya. Dub Smash itu yang ada transisinya gitu kan? Enggak. Ya kayak awal itu kayak TikTok sekarang. Iya. Nah, kayak seperti Hmm, ya kayak gitu. Cuman dulu namanya Dubsmash. Dub Smash. Terus yang lagi viral itu di dunia komedian. Ada yang kayak bikin kayak dubbing. Oh iya. Jadi minang. Iya betul. Mungkin bintang lip dulu naiknya di situ tuh. Karena ngedubbing gitu ya. Dulu ada juga tuh namanya akunnya kalau nggak salah Payolip. Apa namanya? Payolip. Payo Lip. Payo Kukuh Lip. Oh gitu. Dulu kan juga ada ya yang dubbing suara hewan tapi dibikin suara manusia gitu kan juga ada. Ah iya. Sekarang masih ada sih. Sekarang masih ada ya. Seru tuh juga tuh, lucu-lucu tuh dulu tuh. Kayak minang kocak dulu kayak gitu tuh kontennya. Iya. Nah dari situ awalnya dulu ya. Ah, Oh jadi dulu tuh Bang Fauzan punya apa tuh akun Dub Smash sendiri dulu. ya berarti nebeng ke teman sih dulu. Oh gitu nggak bikin sendiri. Belum. Nah, pas kuliah baru tuh mau ngikutin dubbing, belajar dubbing. Jadi belajar juga tuh dubbing kayak gitu Bang Fauzan. Ya aplikasi ke sosmed. Dubbing pakai aplikasi juga. Cuma webnya apa ya lupa. Nah di situ Oke. baru naik branding aku tuh sebagai anak video. Tapi dengan Basicnya aku tuh desain grafis ya. desain grafis. Oke, tapi dengan kontennya yang dubbing tadi Bang waktu itu Bang Fauzan. Ya. Uploadnya waktu itu udah lucuan ya. Postingnya udah di Instagram belum waktu itu Bang Fauzan? Udah. Kalau yang tadi udah di Instagram. Tapi kalau yang udah Oke, Dub Smash itu di zaman SMA ya. SMA itu tahun berapa sih Bang Fauzan? SMA tahun 2013 sampai 2016. Oke. Terus itu tahun 2014 ya. Oh iya. Jadi di situ dulu selama 3 tahun itu kayaknya zaman-zaman itu Instagram juga belum terlalu
pas kuliah, terus Instagram juga kayaknya massal banget gitu kan, banyak banget orang yang main Instagram termasuk Bang Fauzan, tapi dengan kontennya waktu itu dubbing. Ngedubbing apa dulu? Ngedubbing apa dulu Bang Fauzan? Dulu tuh yang paling enak tuh dubbingnya drama Korea. Oh iya. Karena Ada ini ya. Drama Korea lagi naik-naiknya tuh. Dance of the Sun gitu ya atau kayak? Iya. Iya. Gitu. Iya, jadi Sung Joong Ki gitu ya Bang Fauzan ya. Ya itu tahun 2016 tuh lagi banyak banget tuh drama Korea yang lagi naik ya. Goblin 2016 juga. Kalau sekarang masih ada nggak kalau mau ngelihat karya-karya awalnya Bang Fauzan di Instagramnya masih ada nggak tuh? Atau udah diarsip? Itu kak awal 2017 kan lagi udah jadi senior tuh lagi kuliahan. Iya. Adik-adik itu kayak poin tuh jadi. Oh gitu. Delete aja malu. Delete apa arsipin? Apa diarsipin? Nah, zaman dulu belum ada arsip. Oh belum ya? Wah sayang banget tuh padahal. Sayang banget kan. Iya. Bagus tuh dia. Bagus. Ada penyesalan kayaknya sahabat budaya. Iya Instagram nih, kenapa nggak aplikasi? Kenapa nggak fitur arsipnya ada lebih awal gitu ya? Tapi nggak apa-apa kan, itu proses dari berkarya. Dari situ karena ya namanya juga tahap-tahap awal bermain media sosial dulu ya Bang Fauzan ya, apa aja dicoba. Dan ketika kita ngeliat lagi ke belakang ya nggak apa-apa juga kalau kayaknya emang udah merasa nggak cocok lagi terus udah deh tuh lewat masa-masa itu udah jadi senior nih ceritanya, terus kontennya udah nggak dubbing lagi, terus pindah ke arah apa kontennya waktu itu Bang Fauzan? Nah setelah itu baru tuh aku belajar edit, jadi mulai itu di band kampung awalnya bikin after movie, bikin teaser gitu, sama belajar After Effects dan animasi lainnya, motion grafis, motion text, belajar gitu. Bisa ya belajar gitu ya? Nah basicnya sih bisa. Nah sampailah tamat kuliah aku discover jadi kuliah. Di mana? Belajar Di mana? Ditawarkan di multimedia di mana tadi? apa? Tadi kan ditawarkan apa tadi jadi multimedia gitu ya? Ya Itu di mana tuh? Di kampus atau di mana? di kampus juga, organisasi luar kampus juga. Oke. Jadi yang kayak bikin konten-konten untuk organisasinya Bang Fauzan lah gitu ya waktu itu ya. Iya, untuk konten YouTube. 2018 baru aku mulai bikin channel YouTube karena nggak ada wadah lagi kan. Udah pada lancar semua. Iya. Udah berpindah ke generasi berikutnya gitu ya. Ya, YouTube aku. Tapi karena udah kebiasaan bikin konten dan ngedit video dan belajar juga, akhirnya ya mau nggak mau harus disalurkan, akhirnya Bang Fauzan bikin channel sendiri. Iya. Tapi proses belajarnya dari awal itu ngedit video susah nggak sih Bang Fauzan? Kalau dibilang susah, ya bertahap kali ya. Awalnya pasti susah dulu. Terus kalau kita udah ngerti rule-nya, jadi gampang paham. Gitu. Nah dulu tuh gimana caranya Bang Fauzan tahu kalau aplikasi untuk ngedit video tuh yang ini gitu, terus yang ngajarin ada orang-orang mungkin atau murni belajar dari YouTube juga oleh tutorial gitu gimana? Awalnya aku ngedit di HP ya, pakai Filmora di HP dulu. Terus karena HP-nya belum secanggih HP sekarang ya, jadi ngedit aplikasi video itu berat banget. Iya. Jadi aku pindah ke laptop. Di laptop mungkin waktu itu laptopnya nggak sebagus sekarang juga sih. Sekarang masih belum bagus. Tapi lumayan ya. Lumayan. Dulu aku pakai ini movie maker yang ada di toko itu. Oke. Nah itu cuma ngangkat doang, gabung-gabungin foto ke After. Tanpa ada ini ya efek-efek khusus mungkin di situ Iya, ya. sama ada. Mungkin PowerPoint kayaknya bisa ada gini-gini gitu kan. Oh bisa emangnya? Bisa, PowerPoint bisa. Ngedit foto doang, foto flat gitu doang. Bukan video ya yang digabungin ya, tapi foto. Iya foto. Nah setelah
masih kayaknya ada hubungannya sama Photoshop gitu ya. Masih saudaraan lah mereka gitu ya. Jadi untuk belajar, iya betul. Jadi untuk belajar ngedit video dari dasar Photoshop yang biasanya ngedit foto udah bisa lebih mudah dipelajarin kali gitu ya, Bang Fauzan ya. Iya betul. Nah, buat teman-teman yang nggak ada basicnya Photoshop mungkin, nah itu gimana tuh? Kalau mau belajar ngedit video kayak gitu? Kayaknya nggak apa-apa sih. Menurut aku nggak perlu dipelajarin banget untuk basicnya ya. Untuk basicnya nggak perlu dipelajarin banget. Cuma yang penting ngerti toolsnya aja. Tools ngangkatnya kayak gimana, tools balance ini kayak gimana, gimana gitu aja. Nggak harus gitu banget sih. Nggak harus yang gimana banget ya. Ya nggak pro banget. Langsung pro kan nggak mungkin. Betul, seiring waktu nanti akan terbiasa juga gitu ya Bang Fauzan ya. Betul. Kadang-kadang orang-orang juga ngelihat editing yang terlalu gimana gitu, mungkin juga pusing ya. Malah Yang tidak duduk gitu ya. iya, Berkelas tidak duduk. editor berkelas tidak duduk gitu. Malah justru yang lebih disukain kadang-kadang yang editingnya sederhana, simple tapi pesannya sampai gitu ya. Ya tujuan video kan cuma buat itu ya, ngasih informasi ya, mempermudah nyampe informasi. Betul, itu dia. Selain juga mungkin ada efek-efek estetikanya yang diperhatikan gitu ya. Fauzan ya. Nah itu gimana tuh? Itu kalau dari estetikanya pasti dari proses pengambilan videonya kan. Nah itu belajar gimana tuh caranya Bang Fauzan? Dulu aku bikinnya semuanya pure di editing ya, dulu waktu awal-awal banget. Tapi setelah aku pelajarin lagi tentang sinematografi, Oke. ternyata yang paling berdampak itu untuk sebuah video adalah pengambilan gambarnya. Pengambilan gambar, oke. Jadi kalau pengambilan gambarnya udah bagus, udah sesuai dengan standarnya lah. Betul. Jadi kalau misalnya editingnya cuma cut doang, itu udah bagus aja. Udah bagus aja ya. Iya. Karena dari mentahnya pun udah bagus gitu ya. Betul. Nah itu teknik-teknik pengambilan video yang baik gitu, yang kayaknya disukain gitu. Nah Bang Fauzan belajar gimana lagi tuh caranya? Kalau itu aku gimana jelasnya? Karena panjang banget itu, pasti komplit banget. Oh pasti Tata belajar. letak tata letak gambarnya juga harus dipelajari juga kan. Ada long shoot, wide shoot, Oke, berarti secara umum nih Bang Fauzan ngulik lagi gitu ya? iya lagi. Gimana tuh nguliknya? Di YouTube, di tutorial, atau ada bukunya? Apa? Ada bukunya mungkin untuk jadi panduan pengambilan gambar, atau lihat tutorial di YouTube atau gimana? Untuk belajar itu aku pure di YouTube sih Kak. Karena sampai sekarang belum ketemu mentor yang ini juga bisa ngerti juga. Iya. Beli Harusnya pakai mentor seperti dulu. harusnya ada ya. Baca buku juga nggak? Baca buku juga nggak Bang Fauzan? Baca buku belum sih, belum beli bukunya sih. Oh belum. Belum pure di YouTube. Jadi bisa banget gitu ya orang belajar dengan media YouTube gitu, kemungkinan untuk bisanya nanti lumayan besar berarti gitu ya Bang Fauzan ya. Sangat bisa Kak. Soalnya banyak banget tutorial itu, banyak banget. Banyak banget ya. Belum apa? Banyak ya. Banyak banget. Belum lagi untuk info tambahan kayak efek-efek yang mungkin untuk glitch yang pengen dipelajarin zaman sekarang ya. Untuk b-roll itu banyak banget di YouTube. Jadi aku pure belajar di YouTube. Belajar di YouTube, dan mungkin buat juga ini buat sahabat budaya gitu ya yang mau belajar ngedit video, nah ternyata bisa tuh lewat YouTube asal kita emang ada kemampuan di situ ya Bang Fauzan ya. Harus ada niatnya, dan jangan gampang nyerah kali ya, karena pasti akan ada tantangan yang kita temui di situ ya. Nggak semuanya berjalan dengan mulus gitu ya, tiba-tiba langsung udah jago ngedit kan nggak mungkin, pasti ada cara-caranya. Kalau Bang Fauzan sendiri berapa lama tuh biar bisa tanpa ngeliat tutorial lagi terus udah bisa kayak ngedit sendiri, kayaknya dipotong bagian sini, terus ini kayaknya digini
proses kayak gitunya berapa lama tuh Bang Fauzan? Kalau aku lihat tutorial itu cuma basicnya aja kan. Jadi kalau untuk bikin yang lebih baru lagi itu pure improve dari kita aja, kreativitas kita aja. Ya paling lihat tutorial itu cuma memperkenalkan toolsnya aja, nggak sampai ekspornya juga kita pelajari. Iya. Karena kalau kayak gitu nanti apa ya, hasil video kita sama aja dengan yang udah ada gitu ya. Iya. Fauzan ya. Justru gimana caranya video kita kayaknya beda nih gitu, dan itu yang membuat unik gitu kan. Sesuatu yang beda, bikin sesuatu yang unik yang orang tahu kalau misalkan khasnya kita itu kayak gini gitu. Itu dia sahabat budaya, gimana caranya kamu belajar bikin video tapi nggak kayak video-video biasa gitu yang harus dipelajarin dari tutorialnya, ya fungsi-fungsi dasarnya aja ya, fungsi Iya. motong video, gabungin gitu ya, terus kayak hapus gitu ya. Kasih musiknya kayak gimana? Nah, kasih musiknya kayak gimana? Itu dia sahabat budaya. Kita break dulu Bang Fauzan, nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya. Oh iya kan. Dan buat sahabat budaya nih di rumah juga, nanti kita akan kembali tentunya dalam bidang kreatif, tetap bersama kita di Trompet FM karena di pada Ensiklopedia Budaya Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua.
Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai.
Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya. Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. 92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita masih bersama dalam Minang Kreatif dan kita masih ngobrol-ngobrol juga nih sama Bang Fauzan Jamias yang sekarang lagi ada di Jakarta. Jakarta nggak sih? Bang Fauzan di Jakarta ya? Di Depok, Bang. Oh, di Depok. Kak. Iya. Depok itu bukan di Jakarta ya, tapi bagian dari Bukan. Jawa Barat. Jabodetabek lah gitu ya. Oh iya, Jabodetabek. Tapi Depok Jawa Barat ya? Jawa Barat, Depok Jawa Barat ya. Oke, kalau ke Depok, dari Depok ke Bandung berapa jam tuh? Kalau dari Depok ke Bandung naik mobil itu 2 jam. Tapi kalau naik motor itu bisa nyampe 5 jam atau 6 jam kayaknya deh. Sering ke Bandung nggak kalau Bang Fauzan sendiri? Nggak sering juga sih, Kak. Tapi sekali 2 kali bisa, ada lah. Kalau mau wisata, nah biasanya kalau ke sana tuh kemana tuh Bang Fauzan? Nah, orang-orang Depok ini wisatanya langganannya di Bogor, Kak. Oh, di Bogor. Ya, yang weekend puncak. Yang bikin macet tuh kayaknya orang Bogor, orang Depok. Karena pada ke sana ya. Iya, karena Hiburannya dekat ke sana juga. ya. Iya, Iya. puncak Bogor, puncak Raya Puncak Bogor. Bogor. Nah, Iya. Termasuk Bang Fauzan. ya dulu waktu masih mahasiswa ya. Kalau Sekarang sekarang udah udah enggak sih. kenapa tuh? Udah enggak. Karena udah capek kali ke sana. Oh, karena udah bosan juga ya kali ya. Udah bosan juga, gak ada waktu juga. Oh yes, ada kesempatan untuk bosan pergi ke puncak itu satu privilege loh. Oh iya. Ya butuh tempat yang lain lah kayaknya. Oh, butuh tempat yang lain. Sekarang orang-orang sekarang nyebutnya healing. Kalau Bang Fauzan healingnya kemana kalau sekarang? Ya, tempat tidur adalah healing yang paling baik. Nah, itu dia tempat tidur ya. Betul. Karena lewat tidur kita bisa bermimpi dan bisa kemana aja gitu ya, Bang Fauzan ya. Iya. Tempat tidur colokan wifi. Nah, itu dia deh. Udah deh tuh tambah Netflix sama snack udah cukup ya. Udah. Tapi Bang Fauzan kalau bikin konten-konten gitu di YouTube-nya isinya apa? Kalau sekarang nggak sempet juga sih ngisi yang di konten YouTube sendiri, Kak. Tapi YouTube kantor masih. Kalau di gitu. YouTube sendiri dulu aku bikinnya programnya Kampus Produktif. Kampus Produktif. Ya. Itu apa? Jadi aku tuh nyari narasumber yang berhasil di bidang usaha. Gimana? Ada narasumber? Mencari narasumber yang udah berhasil mengembangkan usahanya ketika lagi kuliah. Oh gitu. Ya. Narasumbernya ini mahasiswa di kampus juga? Iya, mahasiswa di kampus juga. Oke. Tapi programnya baru berjalan, COVID melanda gitu. Wah, jadi iya, sayang banget jadi ya. aku harus vakum dulu. Oh gitu. Tapi sekarang programnya dilanjutin lagi nggak? Mungkin sama juniornya kali ya, karena Bang Fauzan udah ini kan, udah alumni lah ceritanya. Iya. Dulu itu di akun YouTube aku pribadi sih, Kak. Oh, itu di YouTube-nya Bang Fauzan.
Ya, itunya aku Wow, pribadi. iya iya. Nah, Kenapa ada terus ide untuk bikin konten itu dulu Bang Fauzan? ada waktu waktu habis dari waktu masih menjadi mahasiswa. Hmm, Nah, setelah pandemi aku pulang, harus pulang kan biar hmm, nggak lockdown Jakartanya. Di situ hmm. baru bikin akun YouTube yang kayak short movie gitu sama teman-teman yang di kampung. Oh gitu. Wow. Ya, Berarti bikin film pendek gitu ya? ah, Apa boleh kayak diceritain dong tentang film pendeknya? nggak film pendek juga sih, kayak Tapi drama drama series gitu. ada beberapa episode berarti? Nah, ada beberapa episode. Wow, ceritanya tentang apa? Series komedi kayaknya. Tentang apa Eh, ceritanya? Kehidupan di kampung aja sih Kak. Jadi setiap episodenya itu beda cerita. Hmm, Itu ada di channel Sehelai Daun namanya. Jadi itu karya aku dan teman-teman yang di kampung. oke. Channelnya milik bersama atau itu pribadinya Bang Fauzan? Itu milik teman aku. Terus Oke. dia mau ngelola channel ini bareng-bareng gitu sama Hmm. teman-teman yang lain. Apa nama channelnya? Sehelai Daun. Sehelai Daun. Oke. Kontennya emang berisi video-video apa? Komedi gitu ya? Atau gimana? Iya, ada yang komedi, ada yang cerita sedih, ada yang abstrak aja sih, random aja sih. Pokoknya tentang kehidupan lah ya, slice of life kali ya. Iya, seru. Dan itu sama teman-teman di Akabiluru berarti. Ya, Oke, masih teman-teman. masih aktif channelnya sampai sekarang? Sampai sekarang masih aktif sih Kak, cuman bukan aku lagi yang editnya. Tapi teman-teman di sana kali gitu ya. Ya, Wah. mereka udah belajar juga cara ngeditnya gimana. Jadi mereka yang lanjutin. Hmm. Mungkin nanti aku akan bikin film pendek juga pas pulang Lebaran nanti. Buat di channelnya Bang Fauzan. Channelnya si Sehelai Daun itu. Oke. Ceritain tentang apa nih? Tentang Lebaran nanti ya? Atau enggak? Kayaknya tentang keluarga kali ya. Soalnya kemarin di tahun lalu Hmm? aku udah bikin film pendek yang bener-bener film. Hmm? Itu tentang percintaan. Wow. Ya, judulnya itu Rasoka Sampai. Rasoka Jadi- sampai. Ya. Iya betul. Jadi si cowok ini ngejar si cewek yang Terus? mana si cewek ini suka sama cowok lain Wah, gitu. bertepuk Cerita sebelah sedih tangan. juga. Ah ya, bertepuk sebelah tangan. Waduh, sedih juga tuh ceritanya ya. Ya lumayan lah Kak. Itu udah bisa ditonton ya videonya ya? Atau filmnya? Udah bisa ditonton Di channelnya Bang Fauzan? di channelnya Sehelai Daun tadi. Oh, Sehelai Daun. Kayaknya lebih Iya. aktif di Sehelai Daun daripada di channel sendiri kayaknya. Ya karena bikin video bareng-bareng itu lebih enak ketimbang bikin video sendiri Kak. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Kan sama aja, video mah video juga. Iya karena paling kalau kita yang bikin ya ngevlog Hmm. gitu atau butuh bantuan lah, butuh bantuan orang lah buat kameramennya kalau mau di channel sendiri. Betul. Nah kalau di Sehelai Daun itu karena ramen kali, jadi Hmm. lebih konsisten. Oh iya. Mau bikin ini ayo gitu. Karena rame jadi nggak kerasa capeknya gitu ya paling Iya, ya. nggak terasa capeknya. Iya betul. Ini diiringi juga dengan mungkin perkembangan channelnya yang lumayan baik kali ya. Iya, Iya. karena di sana subscribernya lebih cepat. Jadi Oh, enakan gitu. di sana berkarya, lebih banyak yang nonton. Udah berapa tuh subscribernya sekarang? Yang Sehelai Daun itu udah 1000. Wow. 1000 berapa ya nggak tahu juga. Terakhir cek itu 1020 kan saya. Betul. Dan itu jadi apa ya, media atau wadah berkarya lah ya bagi teman-teman di sana sama sekaligus Iya. juga Bang Fauzan ya. Iya. Kapan lagi kan berkarya di channel yang subscribernya 1000. 1000 betul. Tapi ngomong-ngomong soal berkarya nih, karena nggak semua orang juga punya kesempatan untuk berkarya ya, entah mereka nggak mau gitu, terus ya udah melewatkan aja kesempatan untuk membuat sebuah karya, entah itu di media sosial, entah itu di mana mungkin dibikin lagu ya, di musik atau bikin buku. Oh iya benar. Iya. Atau mereka mau sebenarnya tapi nggak tahu caranya. Kalau Bang Fauzan kan dua-duanya emang ada gitu kan, ada kemauannya, terus punya ininya juga, punya skillnya juga ibaratnya di situ, cara ngedit video udah bisa gitu. Terus selain itu mungkin menurut Bang Fauzan apalagi nih yang diperlukan untuk menjadi seorang apa ya,
kreator gitu. Kalau yang pertama emang kemauan sih Kak, karena semua kegiatan itu diawali dengan niat kan. Niat, betul. Iya, Mau puasa ada niatnya ya. iya pas saya ada niatnya. Yang pertama itu kemauan. Kalau Hmm. misalkan ada kemauan Hmm. untuk skill dan untuk skill bisa diasah, untuk kesempatan bisa dicari gitu Kak. Hmm. Kalau misalkan kesempatannya kurang, kita bikin kesempatan kita sendiri. Oke, Itu menurut aku ya Kak. betul. Kan bikin channel YouTube nggak susah juga kan, bikin IG nggak susah juga kan untuk mencari wadah buat kita sendiri. Iya. Dan itu salah satu cara untuk menciptakan kesempatan ya yang dimaksud tadi ya. Iya, Kalau nggak ada kesempatan untuk tampil misalnya di media punya orang lain, ya kita bikin media sendiri, YouTube gitu misalnya gitu ya. Iya, betul. Ide mungkin yang agak menantang gitu dan kadang-kadang ada juga kan yang nggak nemu idenya, ada kemauan nih mau bikin sesuatu misalnya tapi nggak tahu mau bikin apa. Nah itu gimana tuh kalau Bang Fauzan? Iya itu emang ide kan emang mahal ya kayak. Jadi aku pun juga masih sulit untuk menemukan ide yang pas gitu. Iya betul. Paling ngikutin yang ada dulu sih Kak. Orang zamannya prank ya udah kita bikin prank. Orang zamannya podcast kita bikin podcast. Kan kayak gitu aku ya. Iya. Cuman PR-nya lagi nanti konsistensinya kita itu. Iya, itu juga penting ya. Penting banget. Semua orang bisa memulai ya apapun itu yang kita lihat aja referensinya misalnya sekarang lagi rame apa atau kesukaan kita sebenarnya apa nih bikin video kayak gimana gitu kan banyak jenisnya tuh ya. Di YouTube kan ya ada genrenya masing-masing komedi terus sekarang lagi rame horor misalnya kita mau bikin video horor juga bisa podcast horor gitu ya. Tapi nanti konsistensinya juga harus diperhatiin ya karena kadang-kadang ngelihat subscribernya nggak nambah tiba-tiba udah males aja gitu ya. Udah down, iya. Kalau Bang Fauzan pernah kayak gitu nggak? Pernah mengalami hal kayak gitu nggak? Males nih nggak ada trafficnya, terus nggak ada engagementnya kayak gitu, nggak ada perkembangannya channelnya misalnya. Pernah gitu sih Kak, itu kayaknya semua orang pernah juga sih. Tapi alasan aku nggak konsisten itu bukan karena trafficnya tadi. Tapi mungkin karena nggak menghasilkan kali ya. Oke. Jadi kita bikin effort banget nih, tapi nggak ada ujungnya, nggak ada duitnya gitu. Iya. Jadi betul. Kayak, mending kita kerjain yang lain yang ada duitnya gitu. Di situ padahal sih paling kendalanya. Iya. Padahal udah effort banget lah gitu ya. Iya. Udah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi ternyata belum menghasilkan. Dan itu yang dimaksud juga termasuk video YouTube-nya Bang Fauzan berarti kayak gitu. Ya termasuk. Karena ada tawaran dari ini juga kan, dari platform lain, dari perusahaan lain gitu, yang ada duitnya. Yang mending kita kerjain punya orang gitu. Oke. Karena aku mikirnya gitu, ketimbang ngerjain punya kita sendiri. Betul. Ya sementara mungkin belum menghasilkan, ya kenapa nggak dicoba sama yang lain dulu gitu ya, Bang Fauzan ya? Iya. Yang Siapa tahu nanti dari yang lain kita bisa ngasilin duit, terus update gear biar lebih konsisten lagi, biar lebih efisien lagi kerjanya. Iya gitu. Ini juga berhubungan dengan pekerjaannya Bang Fauzan sekarang gitu kali ya di perusahaan ini. Juga sebagai kreator juga. Kreator juga, tapi lebih ke desain grafis sih Kak. Padahal alumni teknik sipil. Sama kita juga nggak apa-apa nih. Iya sama kayak alumni teknik sipil jadi penyiar. Iya gimana tuh ceritanya tuh? Lebih jauh lagi malahan kalau desain grafis masih ada hubungannya sama menggambar lah paling nggak ya, walaupun nggak sedetail itu Iya. Nah itu basic desain grafis, basic sebagai teknik sipil, terus sekarang jadi desain grafis dan konten kreator, nggak jadi halangan juga ya bagi Bang Fauzan berarti ya? Nggak jadi halangan juga. Karena emang sukanya di sini ya kenapa tidak gitu. Kenapa tidak gitu ya? Nanti ilmu teknik sipilnya digunakan untuk apa nih? Bikin rumah sendiri? Iya benerin rumah sih, bukan bikin rumah ya. Oh benerin rumah. Iya. Itu pasti semua ilmu pasti ada gunanya lah nanti ya. Pasti ada. Iya betul. Jadi anak teknik sipil yang jago videografi ada nilai lebihnya nggak? Atau jadi
apa mungkin kalau bikin desain rumah misalnya bisa lebih menjual gitu sama orang gitu, ada nggak kayak gitu nih? Kalau untuk teknik sipil mungkin nggak ada sih kayak. Hmm. Cuman kalau anak arsitek yang ngejual desain, ngejual jadi developer gitu loh. Nah itu sangat ngebantu banget sih menurut aku. Oke. Apalagi tentang dengan visual yang bagus aja bisa meningkatkan harga rumah. Iya betul, itu dia ya. Gitu. Ya walaupun nggak ada hubungannya, nggak ada salahnya juga ya untuk mempelajari Nggak berbagai ada salahnya ilmu juga. yang kita suka ya, Bang Fauzan. Terakhir Iya. mungkin sebelum kita selesai nih, ada saran-saran nggak sih Bang Fauzan buat siapapun gitu yang mau mulai berkarya, yang kayaknya belum tergerak, belum termotivasi sedemikian rupanya seperti Bang Fauzan? Kalau dari aku ini aja sih Kak. Hmm. Mungkin di daerah kita profesi yang kayak videografer, desain grafis, penyiar ini mungkin itu kayak kerja yang nggak pasti gitu kan. Iya. Karena lebih enak kan, mending jadi PNS gitu. Iya betul. Mending dagang gitu ya. Lebih pasti ya. Lebih pasti. Menurut aku untuk di dunia yang kayak gini, seorang kreator itu lumayan menjanjikan menurut aku, karena dibutuhkan untuk pedagang aja butuh video kreator, desain grafis gitu. Betul. Bahkan PNS aja sekarang platformnya udah banyak yang desain grafis gitu. Apalagi sekarang ini ya, zamannya digital banget ya. Digital banget gitu, udah ada TikTok juga kan sekarang. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi sih untuk ada yang pengen berkarya, nggak ada alasan lagi sih untuk nggak memulai gitu. Betul. Udah ada YouTube, tinggal kemauan aja sama konsistensinya dipertahankan. Oke, itu dia. Karena ngelihat ngelihat peluangnya kayaknya ada banget gitu ya, Bang Fauzan ya. Ada banget. Karena zamannya sekarang emang udah mengarah ke sana. Ada juga nih hal-hal baru yang harus kita ketahui seperti misalnya NFT itu kan termasuk salah satu yang baru juga, dan kalau semakin kita nggak peduli sama hal-hal kayak gitu kayaknya nggak berkembang juga nanti ya kalau masih bertahan dengan hal-hal konvensional gitu ya, Bang Fauzan ya. Nggak ada salahnya juga untuk mempelajari hal-hal kayak gitu, walaupun nanti kamu nggak benar-benar jadi kreator misalnya, tapi sekedar tahu aja dulu kan nggak apa-apa juga ya, Bang Fauzan ya. Nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu Bang Fauzan, nextnya apa nih? Akan ada film lagi dari Bang Fauzan yang bisa ditunggu, atau ada karya-karya apa lagi nih? Dalam waktu terdekat itu tuh mau bikin episode 2-nya si ini tadi, apa tuh namanya? Sampai tadi. Yang bisa daun. Karena itu dua episode sebenarnya. Tapi aku belum sempat ngedit aja. Iya. Mungkin itu dulu sih Kak. Sama channel YouTube aku paling. Apa tuh channel YouTube-nya, apa namanya? Nama aku sih Kak, Fauzan Jamias. Fauzan Jamias ya, ditunggu aja update-nya, mungkin bisa di subscribe dulu walaupun belum tahu kapan nanti ya, kayak belum tahu kapan. Kayak ini aja nih, kayak kamu nungguin Agung Hapsah nge-update video baru, nah tungguin juga. Fauzan Jamias update video baru, sahabat budaya, walaupun sekali setahun. Kita nggak tahu kapan. Tapi terima kasih Bang Fauzan udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. Iya Kak, terima kasih juga telah kasih kesempatan juga. Oke. Sukses buat karya-karyanya juga, kerjaannya mungkin biar tambah lancar lagi ya. Ya, amin. Selamat malam Bang Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Bang Fauzan Jamias di malam hari ini tentang gimana caranya jadi kreator gitu ya. Jadi seorang kreator itu kayaknya sekarang lumayan seru untuk dijalanin kalau kamu emang bisa konsisten di situ dan emang di situ kayaknya passion kamu, sahabat budaya. Sampai jumpa lagi kalau gitu di Minang Kreatif berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.